Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi dari kami, yaitu mengenai analisis dan studi kasus manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Fatima Azzaroh. Yang kedua ada Mbak Naila, yang ketiga ada Mbak Tika, dan yang terakhir ada Mas Hadafi. Sebelum ke pembahasan mengenai analisis dan studi kasusnya, alangkah baiknya saya akan mereview sedikit materi mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia yang sebelum-sebelumnya telah dijelaskan oleh pemakalah dari pertemuan yang lalu. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia sendiri, kita tahu bahwa MSDM sendiri itu merupakan terminologi baru bagi manajemen personalia. Jadi dulu itu sebelum adanya manajemen sumber daya manusia, dulu namanya manajemen personalia. Nah, MSDM sendiri itu apa sih? MSDM sendiri itu merupakan bidang strategis dari organisasi di mana harus dipandang secara luas dari pandangan yang primitif untuk mengelola secara efektif, dan itu sangat membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya. Jadi manusia sendiri itu mempelajari tentang kemanusiaan, dan ini dipandang secara luas dan tidak bisa secara sempit ya. Karena kita sendiri tidak sadar kalau kita juga telah melakukan manajemen sumber daya manusia. Contohnya, kita telah berorganisasi meskipun kalau di kampus itu seperti kita masuk dalam UKM-UKM atau HMPS atau yang lainnya. Selanjutnya, A. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Armstrong pada tahun 1994, mendefinisikan secara sederhana yaitu bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan perusahaan. Yang kedua, menurut Kenoy pada tahun 1990, mengemukakan bahwa suatu metode memaksimumkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia ke dalam strategi bisnis. Yang ketiga, menurut Schuler et al. Pada tahun 1992, sumber daya manusia merupakan pengajuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Umar pada tahun 1999, dalam tugasnya, manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi manajerial adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, fungsi operasional adalah pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir adalah fungsi kedudukan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Selanjutnya, pengertian analisis menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Komarudin, analisis dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Yang kedua, menurut Harahap, analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan suatu unit berbagi unit terkecil. Yang ketiga, menurut Sugiono, analisis adalah kegiatan mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Yang keempat, menurut Suharto dan Anna Retnoningsih, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa sebenarnya, atau sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Yang kelima, menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat
kegiatan memilih, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Fungsi dan tujuan analisis. Fungsi dari analisis adalah sebagai berikut. 1. Analisis mempunyai fungsi mengumpulkan data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. 2. Dapat diterapkan di berbagai jenis lingkungan dan keadaan. 3. Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Keempat, analisis bisa mengetahui secara detail tentang keadaan lingkungan saat ini. Tujuan dari analisis adalah sebagai berikut. 1. Digunakan untuk menyelesaikan krisis, konflik, atau dapat juga sebagai arsip. Kedua, di dalam pendidikan, analisis digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. Macam-macam analisis. 1. Analisis isi. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi isi atau isi komunikasi. Kedua, analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Ketiga, analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Keempat, analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Kelima, analisis semiotik. Pengertian semiotik secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda dalam metode penelitian komunikasi. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Ketujuh, analisis kebijakan redaktur. Kebijakan sendiri merujuk pada tiga halnya yang di sudut pandang, yaitu rangkaian tindakan dan peraturan. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. 8. Analisis korelasional. Analisis korelasional adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Ke-9. Analisis hambatan. Komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik begitu saja. Terkadang ada hambatan yang membuat komunikasi tidak dapat berjalan sebagai mestinya. 10. Analisis unsur-unsur sosial. Adanya komunikasi halnya dapat terjadi jika seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaddafi Maulana dari kelas Perbankan Syariah C. Ingin mempresentasikan tentang masalah yang dihadapi oleh perusahaan dengan contoh studi kasus PT Indoplas. PT Indoplas merupakan suatu perusahaan subkontraktif dari suatu perusahaan elektronik yang berada di Jepang atau Aiwa. Perusahaan ini memproduksi plastik injection molding berupa kotak atau casing dari produk elektronik Aiwa, misalnya casing, Walkman, kompo, diskam, serta tombol-tombol pengoperasiannya. Kendala yang dihadapi oleh PT Indoplas berkaitan dengan kualitas produk dan pelayanan delivery on time. Nah, dari masalah tersebut, perusahaan menawarkan solusi yaitu dengan cara mengembangkan sistem penilaian prestasi kerja, sistem pemberian imbalan, mengefektifkan pelaksanaan rekrutmen, seleksi perencanaan anggaran untuk SDM, serta membina hubungan dan komunikasi karyawan yang baik. Dari penjelasan kasus di atas, PT Indoplas berharap akan baik lagi ke depannya karena SDM merupakan suatu aset terpenting dalam suatu organisasi.